Ya, anggota DPR dari PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko termasuk yang paling lantang menolak dana aspirasi. Begitu pula dengan pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Aji. Mari kita simak pernyataan mereka. Budiman Sujatmiko menyatakan ini melecehkan rakyat dikarenakan bahwa kebutuhan rakyat yang beragam itu bukanlah disahuti dengan 20 miliar, tetapi dengan kerja-kerja yang baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian apa yang dikatakan oleh Indrianto Seno Aji? Dalam hal dana aspirasi itu tidak memberikan manfaat yang signifikan pada masyarakat luas yang terwakili di DPR. Sebaiknya dana ini dipertimbangkan dan jangan sampai dana aspirasi memiliki potensi dan celah bagi terjadinya korupsi. Anggota Dewan yang setuju ada Pak Nasir di sini dan sudah menyampaikan lebih banyak pernyataan daripada yang di grafis. Ya, karena bagaimanapun juga ini kan masih jalan, aturannya juga masih dibuat. Dan harus berani, DPR harus berani. Ketika sudah memutuskan harus berani. Kalau kemudian tadi misalnya PLT pimpinan KPK mengatakan ada celah, khawatir ada, makanya mari kita sama-sama kita bedah ini supaya tidak ada celah korupsi di dalamnya. Ya, itu juga masukan kan bahwa kemudian ketika aturan mau dibuat. Ya orang yang tidak setuju, orang yang beropini negatif juga mesti saya pribadi juga kalau kemudian nanti dalam prakteknya kemudian dalam perjalanan sampai 23-25 Juni nanti kira-kira bermasalah, saya juga akan mengundurkan diri, nggak berani untuk mengambil itu gitu. Oke, Pak Nasir. Saya mau tanya Mas Nazir aja. Anda kira-kira atau teman-teman di DPR itu kira-kira membayangkan apa kalau ini sudah lolos? Lalu kemudian datanglah ke daerah, saya sudah selesaikan dan saya memperjuangkan aspirasi Anda tinggal tunggu proyek yang sudah saya perjuangkan. Atau bagaimana kira-kira gambarannya? Karena bagi saya begini, 3 kali berjuang bagus-bagus saja. Saya tidak tahu akan seperti apa ketika setelah 3 kali apakah akan lolos atau tidak. Tapi kali ini kelihatannya lolos ya, Pak Nasir, lebih ya? punya kans untuk lolos. Kelihatannya lolos ya kali ini. Kan ini kan cerita semua mengklaim ini aspirasi dari bawah. Lalu kemudian Anda akan kembali lagi ke sana, bukan? Anggota-anggota DPR setelah lolos itu, ini political campaign yang juga bagus. Makanya saya tanya, kira-kira imajinasi teman-teman itu seperti apa ketika kalau dilolos? Iya, jadi pertama memang ini sudah diputuskan di paripurna, ya. Dan kemudian setelah putusan paripurna itu masing-masing anggota DPR itu bertemu dengan para gubernur dan kepala gubernur membawa para bupati dan kepala dinas. Bapeda. Nah, saya sendiri waktu itu memang bertemu, kami dilakukan di hotel di Jakarta, gubernur membawa bupati-bupati, ya, kemudian juga Bapeda, mereka menyampaikan program mereka 2016, ya, dan banyak hal yang memang belum bisa dihandle, ya, belum dihandle. Meskipun misalnya Aceh, daerah pemilihan saya punya otonomi khusus, mereka punya dana dari dana-dana misalnya DAO, kemudian dana bagi hasil migas dan lain sebagainya. Tapi itu juga ternyata tidak cukup menghandle persoalan di lapangan. Kalau misalnya kita datang ke daerah kabupaten kota, itu ditambah sekian triliun juga saya sih merasa tetap tidak akan cukup gitu. Tetapi jangan pakai perasaan dong, pakai perasaan, ya. Kita realita di lapangan. Akan cukup, ya. gitu. Misalnya waktu saya datang ke sebuah kabupaten, saya lihat jalan bantuan Jepang waktu pasca tsunami itu sudah seperti kubangan kerbau, ya. Saya tanya dengan bupatinya, mereka tak punya uang untuk menghandle itu. Saya tanya sama gubernurnya juga bilang ini urusan nasional, ya, urusan nasional. Itu sebabnya memang banyak di lapangan yang kita temukan seperti itu. Ketika kita bertemu dengan masyarakat minta bagaimana jalan itu tidak berkubang seperti kubang kerbau. Mas Didi, ini kan sudah ursulan yang ketiga, gitu kan? Di tahun-tahun sebelumnya sudah begitu kan? Dan Mas Didi ikut yang sebelumnya, begitu kan? Waktu itu apa masalahnya? Saya konsisten menolak ya. Di periode lalu saya termasuk yang setuju ya. Waktu itu persoalannya apa? Kira-kira yang kemudian membuat ini sekarang tidak berhasil? bagaimana pengawasannya ya, kontrolnya ya. Jadi saya khawatir potensi penyimpangan itu akan dan itu banyak anggota dewan yang kemudian dewan itu bukan ahli soal keuangan model begini. Dewan itu merancang anggaran boleh bersama eksekutif, tapi pelaksanaannya kalau kita ingin dihargai di dapil tadi kan katanya supaya dihargai bukan dengan dana aspirasi ini, tapi bagaimana implementasi program-program dari pusat itu dewan mengawasi bisa mengalir dengan baik ke dapil ya. Begitu banyak. Jadi beberapa tahun sebelum-sebelumnya itu lebih karena kontrolnya yang kemudian belum saya lihat lagi pula memang bukan domain DPR ya. DPR itu lebih pada merancang anggaran bersama pemerintah, tapi eksekusi pelaksanaannya biarkan pemerintah. Ini akan jadi overlapping jadi ya. Sulit ya. Kontrol adalah satu hal mungkin yang bagi semua orang sekarang akan berpikir bagaimana kontrolnya, Bang. Ya, begini aja, faktanya adalah bahwa berbagai survei
image DPR kan nggak bagus. Berbagai fakta mengatakan banyak sekali anggota DPR dan DPRD yang tersangkut kasus-kasus korupsi. Menurut saya ini juga membuka peluang akan lebih banyak. Ini ada yang mungkin lalai, tapi juga mungkin ada yang tidak tahu. Ini kan ada orang yang karena maladministrasi aja tidak tahu bagaimana akan menggunakan ini, kemudian tersangkut. Apalagi kalau KPK yang tangkap kan, atau sekarang Polri mulai aktif dan seterusnya. Gitu, ya. Artinya ini juga hal yang menurut saya itu akan menimbulkan kegaduhan baru gitu ya. Kontrol Iya. jadi Kontrolnya Ya, susah. memang kontrolnya problem, dan saya tadi ya dari Bapak, kalau katanya ada jalan yang seperti Kubangan di Aceh, saya membayangkan justru ketika di DPR di depan pemerintah bawa slide itu, tunjukkan ke Menteri PU. Kalau ini nggak diberesin dalam 1 tahun, saya minta Anda mundur. Wah, itu akan lebih diapresiasi oleh masyarakat. Lalu saya nanti kontrol lagi ya 3 bulan lagi, foto lagi, panggil lagi menteri, panggil lagi menteri. Ini kenapa udah 3 bulan janji belum jadi? Itu akan jauh lebih efektif dan akan lebih dihargai oleh masyarakat di Aceh. Jadi maksimalkan fungsi pengawasan dewan ini yang Boleh saya kurang menurut saya, dewan memaksimalkan fungsi itu. Iya. Kenapa terlibat jadi eksekusinya gitu ya? Pak Nasir, kalau kita di sini katakan misalnya kontrol kemudian jadi persoalan ketika kemudian sekarang aturan Ya. sedang dibahas. Kalau DPR sendiri merasa lubangnya sebenarnya di mana? Kalau misalnya ini. Menurut saya, makanya saya katakan tadi, tetap saja dana aspirasi itu harus memenuhi prinsip-prinsip anggaran, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Potensi penyelewengannya ada di mana? Nah, menurut potensi Pak Nasir? penyelewengan itu dilihat. Kita kan bukan pertama kali, ya. Misalnya KPK itu sudah melakukan pendalaman, studi terhadap dana-dana aspirasi di kabupaten kota. Dia sudah menemukan ini, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa DPR perlu mengundang KPK, ya, untuk kemudian mengantisipasi agar dana aspirasi ini ya tidak kemudian berpotensi menjadi korupsi, gitu kan. Saya pikir kalau sudah ditetapkan kita harus berani, DPR harus berani untuk mengundang pihak-pihak tertentu, katakanlah seperti saya katakan tadi KPK, BPK, untuk memastikan agar dana ini benar-benar on the track, ya, kemudian tidak bermasalah. Sebab kalau sekali katakan kalau ini kemudian bermasalah, ini bunuh diri dan membuat DPR semakin turun di mata masyarakat, begitu. Bukan cuma turun lagi ya, udah jatuh beneran. Meskipun di tengah-tengah masyarakat mereka membutuhkan dana ini, begitu loh. Iya. Oke, kita sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statement tentang rencana dana aspirasi ini dari Mas Didi. Sekali lagi kami berpendapat ini tidak tepat ya. Kembali aja kepada domain tugasnya DPR itu apa ya. Kembali fokus di sana. Oke. Dan jangan gara-gara ini karena potensi penyimpangan besar lalu menambah kerja KPK dan kepolisian malah ke arah DPR nih yang Ya. akan jadi repot DPR-nya. Dan bumerang DPR juga akhirnya Oleh ya. karena lebih kerja yang baik, saya sepakat tadi ada yang mengatakan kerja yang benar, kerja yang baik, bagaimana perjuangkan aspirasi rakyat yang sebaiknya dan biarkan pemerintah yang mengeksekusi berbagai Oke. program-program tersebut. Ya, Mas Ya, Bernard. Bang Nasir sendiri tadi bilang persiapannya kok kelihatannya belum. Jadi kalau belum Tergesa-gesa siap gitu ya, ya Mas, tunda aja dulu, dipersiapkan dulu implementasi dan kontrolnya persisnya seperti apa, baru nanti itu diperintah. Jadi kalau menurut saya yang paling bagus sekarang ditunda saja dulu. Dan yang kedua juga saya pikir mungkin ini bisa pakai kalau misalnya bilang hanya yang sudah memenuhi syarat mempunyai e-budgeting yang memadai dan transparan yang bisa disalurkan dana ini. Karena sekarang kan kita lihat ada beberapa daerah yang e-budgetingnya sudah efektif. Kenapa daerah-daerah lain nggak mau ikut? Padahal bisa dikasih gratis tuh dari Surabaya ditawarin. Oke, Pak Nasir. Ya, saya pikir tetap saja DPR ketika sudah memutuskan di paripurna berusaha untuk mencari informasi yang akurat sehingga kemudian dana aspirasi ini benar-benar bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat, ya. Jadi kalau kemudian ada anggota dewan yang nggak setuju, sampaikannya secara terbuka di paripurna. Toh waktu diputuskan di paripurna saya hadir, nggak ada anggota dewan yang protes, ya, yang menolak terkait dengan dana aspirasi ini. Bahkan ketika waktu itu pimpinan DPR mengatakan, apakah Anda setuju dengan dana aspirasi ini? Setuju semuanya, ya, bahwa kemudian itu diserahkan kepada pimpinan untuk diatur juklak dan juknisnya. Nah, itu saya harapkan. Jadi memang pimpinan DPR karena ini persoalan besar, karena ini menyangkut dana 11 triliun lebih, maka ini harus dikelola dengan baik. Kalau memang DPR ternyata tidak mampu, ya batalkan. Saya pikir begitu. Saya hanya mengutip tulisan 2 pakar. Saya kutip sedikit saja. Mereka bilang begini, satu pakar mengatakan mereka, maksudnya DPR, tidak ubahnya para begal resmi anggaran negara. Dana aspirasi 20 miliar per anggota akan menjadi racun demokrasi, merusak interaksi partisipatoris menjadi transaksional. Yang kedua mengatakan pendekatan uang melalui dana aspirasi merupakan pengkhianatan terhadap
mandatnya sebagai wakil rakyat. Sebetulnya pendapat ini saya kutip saja dari Niko Haryanto dan Yunarto Wijaya, bukan pendapat saya. Siapa tahu banyak orang juga yang pendapat seperti itu. Oke, jadi artinya DPR juga mesti melihat lagi. Kalau Pak Nasir tadi katakan ya mesti hati-hati. Kalau memang tidak sanggup ya sudah gitu ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir di The Headline.